wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat Pak? Yang paling penting kantongnya sehat. Itu lebih penting lagi. Ini seporsi berapa itu Bu jualan? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukarramin, para asatidz wabil khusus orang tua kami, saudara kami Ustaz Ali Imran yang alhamdulillah sudah mengenalkan masjid ini ke kami. Nggak tahu dari tahun berapa mulai masjid musola jadi masjid. Tahun berapa itu Pak kira-kira Pak? 2019. Dulu saya jadwal khutbah Jumat dikasih 12. Kira-kira. Sekarang alhamdulillah sudah teman-teman banyak yang saya masukin ke sini. Gak apa-apa Pak ya. Bapak jamaah. Jadi teman-teman saya banyak yang masuk ke sini tuh. Ustaz Mulyadi Qorib, Ustaz Martoni, banyak. Ya. Jadi supaya apa saya berbagi menyambung tali silaturahim. Bapak-bapak insya Allah semakin banyak yang datang, semakin banyak kenal dan berkah. Seperti nama masjid ini, Al-Barakah. Apa itu Pak Al-Barakah? Ya, berkah itu apa? Sebelum Bapak tanya ke saya, nanti saya tanya dulu nih. Mabuan berkah, apa itu berkah itu? Nah, tazidul khair wassa'adah. Berkah itu tambahnya kebaikan dan keberuntungan. Makanya beruntung terus di sini. Seperti namanya Al-Barakah. Saya jauh lumayan Pak dari Pondok Cabe. Tadinya mau nyatap pesawat, belum ada pilotnya yang bangun. Bingung juga turunnya. Di Pondok Cabe ke sini itu berapa kilo, yang lumayan lah. Tapi kalau diniati paling semalam setengah jaman sampai ternyata. Karena malam. Kalau siang saya hitung paling cepat 45 menit. Ya. Tapi kalau malam lebih cepat lagi, karena nggak ada sikomo. Aman, insya Allah. Saya ada cerita nih Pak sebelum saya ke materi. Dulu, karena ini ngomongin jarak, jauhnya dulu ada sahabat namanya Sa'ban. Sahabat Sa'ban itu kalau sholat di sisi kanan baginda Rasul, pojok kanan, mana juga kalau pojok itu sudah rutin nih. Kalau sholat mesti beliau ngapling di situ, bikin kapling, nggak pindah-pindah. Beliau itu suatu saat ketika pas sholat subuh itu nggak hadir. Itu imamnya dulu langsung Rasulullah tengok membariskan soft. Ini mana nih sahabat Sa'ban kok nggak kelihatan nih? Biasanya ada di pojok. Kemana nih orangnya? Para sahabat ditanya, nggak tahu ya Rasulullah. Ditunggu sama Rasulullah beberapa menit. Ternyata nggak kelihatan juga. Akhirnya karena sholat subuh takut nanti kesiangan ditinggal sholat. Ketika udah selesai sholat, kalau mungkin bahasa kita wiridan, wirid gitu, dilihat nggak ada juga. Sampai selesai doa nggak ada juga. Akhirnya Rasulullah tanya, siapa yang tahu rumahnya sahabat Sa'ban?
Ada salah satu sahabat yang mengacungkan jarinya, saya tahu ya Rasulullah, ya udah kita tengok itu Pak. Rasulullah itu nggak kelihatan sekali, atau nggak pikiran. Ini sahabat yang nggak kelihatan sholat zuhur ini gimana nih? Ternyata jaraknya ini Pak, kalau mau tahu, jaraknya rumah sahabat Sa'ban ke masjid itu kurang lebih waktu dari habis sholat subuh sampai ke rumahnya sampai abdulnya sholat duha. Abdulnya sholat duha itu kurang lebih ya jam 9 lah, setengah 9, jam 9 sampai jam 11. Kita ambil yang paling inilah jam setengah 9. Kalau sholat subuh itu kelar sampai weekend sampai kayak gini, itu katakanlah jam setengah 7 umpama, berarti berapa jam? 2 jam perjalanan. Jamaah terus Pak, sampai berapa jam? Sampai dari atas sampai bawah. Berapa menit? 5 menit. Berat apa hal ringan? Rata-rata misalnya ngomong bukan person, individu bukan. Rata-rata berat apa ringan? Ringan mestinya harus penuh nih. Ringan apa berat? Berat. In wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dalam surat Al-Baqarah itu, wa innaha, dan sesungguhnya salat lakabiratun, itu sungguh berat. Bukan cuma kabiratun berat, tapi di situ dikasih lam takkid, sungguh berat. Salat itu berat. Illa 'alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau yang khusyuk Pak, sholat itu ringan. Sholat kalau khusyuk, mau panjang mau pendek enggak terasa. Kelas kita mah enggak. Kalau sholatnya kepanjangan, hatinya berundel. Apalagi mau puasa nih, ketemu imam yang sholatnya panjang, dia langsung ngomong balik, bisa nggak usah dipakai lagi dah. Sholatnya panjang banget. Saya makanya kalau pas kosong Idul Fitri, pas kosong puasa, itu saya sering sholat tarawih di kubah emas. Karena di kubah emas itu 1 kali tarawih 1 juz. Jadi kita ngerasain panjangnya juga. Pas kadang ketemu imam yang tawalun, bacanya pelan itu nggak ngebut. Nah, itu lumayan tuh Pak. Untuk ngetes kaki itu asam uratnya kumat apa kagak tuh. Itu 1 jam itu sholat tarawihnya doang. Nah, saya sering ke situ untuk ngetes ini ikhlasnya sampai di mana ini sholat kita ini. Karena apa? Kita kan biasa pakai sholat mobil bis patas. Ya, dikasih bis yang pelan-pelan, sopirnya lewat kita males. Oh, kelambatan dikit dia udah berenang. Udah itu tadi ciri itu sama ibu-ibu itu kalau kelambatan dikit. Maunya yang apa? Yang kebun. Ya gak masalah. Ini sahabat ngomongin lagi nih. Sahabat 2 kilo kerja sangat apa? 2 jam. 2 jam itu berapa kilo ya? Ada 7 kilo. Lebih. Katakanlah 10 kilo lah. 10 kilo perjalanan itu tiap hari sholat jamaah Pak. 10 kilo perjalanan tiap hari sholat jamaah, luar biasa. Nggak pernah ketinggalan dari sholat jamaahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nama sahabat ini memang nggak tertera kayak sahabat Abu Bakar, Umar, enggak. Tapi kelas-kelas sahabat zaman dulu ibadahnya memang luar biasa. Kalau sudah menyatakan masuk Islam, udah totalitas. Tuh luar biasa ya. Itu 2 kilo tiap hari berangkat, tiap hari ke masjid. Coba kalau saya bayangin, saya pondok cabe ke sini pakai motor, ini mohon maaf nih, kalau nggak diundang untuk kuliah subuh, kayaknya nggak mungkin jatuh. Padahal bawa motor. Ini kalau nggak diundang untuk kuliah subuh, alasannya akan 1000 kali alasan. Itu sahabat-sahabat jalan kaki Pak. Itu berangkat jam berapa itu ke masjid? Bisa jam 2 udah mulai start itu beliau berangkat ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika Rasulullah nengok ini ke rumahnya,
Itu mungkin ini batin para sahabat yang mengikuti. Aduh tenan ini ya. Jauh banget ini ya, luar biasa. Pas ketuk pintu, assalamualaikum, ketuk yang keluar siapa? Istrinya. Istrinya pas keluar ternyata sudah mengeluarkan air mata. Berarti sedih. Rata-rata orang keluar air mata itu sedih. Ya mungkin ada yang bahagia tiba-tiba kejatuhan duit sekoper itu. Itu nangis. Pas keluar itu nangis. Kaget beliau juga ketika yang datang itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sudah basa-basi beliau cerita, kemana sahabat Sa'ban? Kata istrinya, ya Rasulullah, belum lama menjelang subuh suami saya meninggal wafat. Cuman anehnya ya Rasulullah, ketika mendekati wafat, menjelang wafat, itu ada 3 perkara yang disebut oleh suami saya. Yang pertama, kenapa enggak lebih jauh? Yang pertama, itu diulang-ulang, kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak lebih jauh? Terus yang kedua, kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang baru? Yang ketiga, kenapa enggak semuanya? Ini istrinya juga nggak ngerti, ya Rasulullah ini apa maknanya? Ketika Rasulullah bertanya, kalau Rasulullah itu kalau ditanya, itu malaikat Jibril langsung ngasih gambaran, contekan. Pas ditanya gitu, mau tahu wahai sahabat-sahabatku semua, kenapa sahabat Sa'ban mengatakan kenapa nggak lebih jauh? Ternyata ketika sakaratul maut diperlihatkan pahala berangkat pulangnya beliau dari masjid, itu ternyata jarak 10 kilo anggap itu ternyata masih kurang jauh lagi Pak, karena pahalanya sangat besar, diperlihatkan pahalanya luar biasa. Kenapa enggak 100 kilo ya? Nyesel itu 10 kilo jalan kaki masih kurang jauh lagi, dah 5 menit. Kalau bapak-bapak yang tinggal di atas paling turun itu besok kalau diperlihatkan amalnya, kenapa saya masih di kompleks itu ya, nggak lebih jauh lagi, jalan kakinya mantap. Makanya yang menjadikan jarak kita jauh dan dekat itu ada di hati, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau cinta jauh akan menjadi dekat. Ini karena saya cinta, dekat Bu. Gerimis-gerimis sedikit, nang berangkat, siap. Bangunin, berangkat. Karena cinta kita sama jamaah. Insya Allah. Kenapa nggak lebih jauh 10 kilo dianggap masih pendek? Makanya ini Bu, Pak, besok kita akan ngalamin semua. Ketika sakaratul maut sampai wafat, itu Allah perlihatkan tempat kembali kita. Rawdah min riyadil jinan atau kafuratan min kufari niran. Diperlihatkan bapak-bapak besar. Tempat kembalinya itu pertamanan dari pertamanan surganya Allah atau siksa dari sebagian siksa api neraka. Kalau orang itu ketika dimandikan, kalau tahu jamaah wafat ini, udah dimandikan, dikafani, lihat tempat kembalinya diperlihatkan oleh Allah. Rawdah min riyadil jinan, dia akan ngomong itu mayat, cuma kita aja enggak dengar. Untung aja bapak-bapak nggak pernah dengar. Kalau dibuka hijabnya denger itu, ya Allah percepatlah ini sholat serangkaiannya cepat, kami kepingin cepat kembali ke pemakaman, ke tempat peristirahatan terakhir itu, minta dia cepat. Tapi sebaliknya, orang kalau yang amalnya buruk diperlihatkan siksa-siksa sebelum dia disiksa, diperlihatkan tempat kembalinya, ya Allah puterin dulu. Ini kalau makan di sini mana nih? Hah? Jauh. Wah, itu maunya muter lewat Blok M dulu. Jangan lurus belok itu. Maunya tuh lama. Karena apa? Saking takutnya lihat siksa. Ini sahabat Sa'ban, ini lihat mulianya dan pahalanya. Jarak antara masjid sampai rumahnya ternyata pahalanya luar biasa. Tuh, kita ngaji ini juga insya Allah Pak, pahalanya luar biasa. Dalam kitab Fadhailul A'mal itu
ngaji sesaat, mencari ilmu sesaat 1 jam lah kurang lebih, itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada nengokin jenazah 1000 jenazah. Lebih afdal daripada nengokin orang sakit 1000 orang sakit. Semuanya ada di sini sudah nengokin orang sakit 1000. Nah, kalau mau coba masuk aja rumah sakit, tiap kamar kekokin tuh. Kenapa saya mau nyari pahala yang besar? Nengokin deh. Orang nggak kenal, nengokin aja tuh. Kita nggak pernah. Itu lebih afdal ngaji 1 jam sesaat, tapi yang ngaji yang bermanfaat. Akhirnya sahabat-sahabat menyebut yang kedua, yang pertama, yang kedua kata sahabat-sahabat, kenapa enggak yang baru? Ini kira-kira apa nih Pak? Kenapa enggak yang baru? Itu ternyata sahabat-sahabat itu pernah suatu saat pergi ke masjid dalam musim dingin. Kalau di Madinah itu, kalau dingin sekali, sampai bibir itu bisa sampai pecah saking dinginnya. Kalau di sini mah dingin masih gerak. Dinginnya kita tuh belum seberapa Pak, kecuali lagi Pak kena penyakit puyeng aja panas dingin. Kalau enggak mah dinginnya biasa. Itu sahabat-sahabat waktu pergi ke masjid, jauh kan tadi, itu lihat orang tua yang lebih tua dari sahabat-sahabat itu cuma pakai baju 1 lapis kedinginan ya, menggigil. Itu sahabat-sahabat nyopot baju dia double bajunya. Yang baju luarnya itu lebih jelek, lebih lama, yang dipakai lebih baru. Itu dicopot baju luarnya, dikasih ke bapak tadi. Itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya ngasih baju bekas itu luar biasa gedenya, apalagi ngasih baju yang baru. Makanya dia nyebut, kenapa enggak yang lebih baru, maksudnya lebih baru di dalam. Kenapa yang enggak baru yang saya kasihin, kenapa yang bekas? Tuh Pak, makanya ibu bapak kalau mau ngasih sedekah, ada permintaan sumbangan baju-baju bekas, kasih baju yang baru. Kita kan kita nih, mohon maaf nih, kebiasaan kalau ada musibah kayak di Sukabumi, terus juga ada lagi di Banten, itu yang kita kumpulin baju yang sudah nggak kita pakai. Bener nggak? Betul. Itu Pak, salah kita itu. Baju yang kekecilan, baju yang sudah nggak layak, kadang kita kasih itu dapat pahala enggak ya? Karena dalam Al-Quran itu surat apa ya, juz 4 pas, kalau nggak salah surat Al-Maidah itu juz 4 pas. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan nyampe kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga engkau memberikan sesuatu apa yang engkau masih cintai. Jadi kalau ngasih itu sesuatu yang masih kita demenin. Apa kira-kira pun yang paling mesti kita demenin? Bini. Apa? Duit dah, nggak ada duanya dah. Duit itu mau lecek mau baru, yang dinilai, yang dia pandang duit itu bukan leceknya tapi nilainya. Saya punya duit 10.000 baru dipotong masih kaku gitu, terus satunya 100.000 udah masuk peceren. Kira-kira bapak kalau dikasih milih yang mana? Hah? Yang sudah kumel, udah masuk peceren itu apa 10.000 yang baru. Kalau suruh milih, mesti milih ya lecek, karena apa yang dilihat? Nilainya. Makanya kalau mau sedekah yang paling bagus, mata begitu sih. Yang dilihat memang duit itu mesti diterima Bu. Wah itu orang hebat yang dikasih duit gak diterima mah, kecuali duit palsu aja. Kalau duit asli mau lecek kayak mau kayak apa, mesti diterima. Makanya kalau sedekah saya punya pendapat paling bagus bukan barang, bukan baju, bukan pakaian, tapi paling afdol itu kalau ada ya duit, karena duit bisa buat beli baju jumlahnya banyak, bisa beli apa yang dibutuhkan, makanan. Tapi kalau baju, mohon maaf nih, kita ngasih baju bekas mama itu kumpulin, bagian lemari itu udah gak kepake itu, apalagi baju seragaman kondangan itu udah lama banget tuh, baru dikasih, kira-kira dapat pahala apa enggak ini?
Kalau kita lihat konteks ayatnya lantana ludiro hatta tufiku bima tufikun, kayaknya jauh dari dapat kebaikan. Tuh. Menyesal ini, menyesal padahal dia ngasih itu bukan karena memandang baju baru apa enggaknya, memandang orang tua yang di depannya itu kedinginan. Sehingga sahabat mengambilkan satu bajunya, dia rela kedinginan demi orang lain. Luar biasa. Itu yang jadi nilai di hadapan Allah. Itu dia nyesel, kenapa enggak yang baju dalam yang masih baru sekali. Terus yang ketiga, kenapa enggak semuanya? Kenapa enggak semuanya? Kenapa yang kukasihkan cuma setengah, separuh? Itu suatu saat sahabat-sahabat sedang ini pagi-pagi ini mau breakfast, mau sarapan pagi, cuma punya roti satu sama susu segelas. Sudah siap mau diminum, mau dimakan rotinya. Tiba-tiba di pagi buta itu datang orang minta-minta. Tapi orang minta-minta dulu itu jangan samain sama orang sekarang, Bu. Kalau orang sekarang mau modus, memang profesi. Kalau orang sekarang tumpah ngemis berangkat pagi jam 10 siang dapat 200.000, katanya sepi. Nah, berangkat pagi jam 10, ini ada teman saya survei itu ditanya itu. Jam 10 itu ditanya pas sampai rumahnya, Pak, udah dapat separuh jam segini. Sepi Mas, baru jam segini baru dapat 200.000. Sepi 200.000. Itu kalau ramai berapa? Itu baru jam 10. Itu sampai sore kira-kira dapat berapa itu? 500 lebih tiap, tinggal ngaliin aja itu. Direktur juga kalah itu. Sepi. Karena apa? Profesi. Kalau dulu memang orang minta-minta itu karena kelaparan. Nah ini sahabat-sahabat didatangin pengemis benar-benar kelaparan. Dia ngomong, wahai sahabat Rasulullah, saya ini sudah 3 hari tidak kemasukan nasi. Cuma nggak ada nasi di sana. Sudah tidak kemasukan makanan. Bolehlah saya dibagi makanan yang mau engkau makan itu. Karena sahabat-sahabat juga lapar, maka dibagi 2. Bapak mohon maaf, saya juga lapar mau sarapan ini. Habis ini mau aktivitas. Bagi ya 2 separuh-separuh, roti diparuh itu. Diparuh, separuh untuk bapak-bapak yang minta, separuhnya untuk sahabat. Susunya juga diambilin gelas, dituang. Kira-kira ibu-ibu ini mohon maaf nih, jujur ya bapak-bapak, kalau punya roti adu sama susu segelas dibagi nggak itu orang minta? Mau cuma adu, aku aja kurang mau diminta. Itu sahabat-sahabat diparuh itu, dikasih. Nih Pak, saya separuh, Bapak separuh, yang ikhlas ya Pak. Ini yang ngomong lah sahabat-sahabat, yang ikhlas ya Pak. Dimakan tuh makanan, pas wafat diperlihatkan itu pahalanya. Memberikan roti separuh, memberikan susu setengah gelas, itu diperlihatkan oleh Allah. Nyesel dia, ya Allah, kenapa aku nggak puasa aja itu roti sama susu langsung saya kasihkan semua. Nyesel luar biasa. Kenapa? Karena pahalanya kelihatan banget. Kayak kita nih Pak, mohon maaf, umpama dikasih bos lembur yang masih kerja, kalau kamu sampai tutup jam 10 malam saya kasih, tapi nggak diperlihatkan, saya tambahin nih. Kalau cuma sampai jam 8 ya saya kasih, tapi beda mana yang sampai jam 10 malam. Ternyata besoknya diperlihatkan tuh kalau kamu kemarin mau aja sampai 10 malam saya tambah 3 juta. Terus nyeselnya kenapa tinggal 2 jam ya saya. Ini nyeselnya luar biasa. Nah ini sahabat-sahabat diperlihatkan oleh Allah pahala ngasih roti semuanya sama seperti nyesel luar biasa. Ini orang lupa. Sedekahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Kenapa? Karena tauhidnya tinggi. Nah ini yang mau saya terangkan di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu makhluk unggulan, makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Bagaimana kalau ditandingkan dengan malaikat? Sempurna mana? Pak, manusia dengan malaikat sempurna mana? Kalau mulianya imbang.
bisa lebih mulia malaikat, bisa lebih mulia manusia. Tapi kalau penciptaannya itu lebih sempurna manusia. Kita nggak pernah temukan tuh malaikat bentuk kelaminnya laki-laki atau perempuan. Dalam pemikiran Bapak Ibu, malaikat itu perempuan apa laki-laki? Sama. Padahal malaikat itu kalau lihat kalimat malaikat ada tak marbuto itu harusnya perempuan, tapi di malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tapi dalam benak pikiran kita mindset dari kecil itu kayaknya malaikat itu laki, benar nggak? Itu mindset kita, padahal salah itu. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Makanya malaikat itu kurang sempurna kalau dibandingkan pembentukannya dengan manusia. Malaikat punya otak cerdas luar biasa, punya otak. Tapi malaikat sayangnya tidak diiringi dengan nafsu. Manusia otaknya ada, nafsunya gede. Itu lihat nggak yang YouTube Agus Buntung? Iya, itu tangan ngeplek, dua nggak ada. Itu bisa membuat dosa. Kemarin ditemukan di data lagi itu 19 orang, Pak. Kebanyakan, Pak. Hah? Ya dilecehan, ya bukan diperkosa tapi pelecehan. Pelecehannya itu 19 orang, tangan nggak ada kanan kiri, coba bayangin. Karena apa? Nafsu bisa, nafsu. Kalau sudah menguasai otak luar biasa itu. Nah itu manusia itu makhluk yang luar biasa sempurna. Otak ada, nafsu ada. Kita nggak heran malaikat dijulukin ibadun mukramuna la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'maru. Malaikat itu hamba Allah yang dimuliakan. Ya jelas, kenapa? Nggak punya nafsu. Layak sunallah, nggak pernah malaikat itu berbuat durhaka kepada Allah, nggak pernah. Dia disuruh sujud dari dibikin sampai kiamat, kalau Allah nggak bilang bangun sujud terus. Karena nggak ada waktu, nggak ada otak untuk berontak. Lah sampai yang sholat kelamaan dia berontak. Coba imamnya kelamaan sujudnya, kapan nih sudah diangkat kan pusing ya vertigonya kumat. Apalagi sholat berdirinya lama, imamnya sudah baca Yasin, ini kapan kelarnya nih? Nafsu kita berontak. Tapi malaikat mau dibacakan 10 kali khatam dia nggak akan berontak. Kenapa? Nggak ada pemikiran untuk berontak. Nggak ada nafsu. Itu malaikat. Makanya mukramun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma tu'marun. Dia akan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Nggak akan nolak. Diperintah apa aja. Makanya malaikat itu Allah setting malaikat Malik dan malaikat anak buahnya malaikat Zabaniyah itu nggak ada belas kasihan, Pak. Besok melihat orang-orang berbuat dosa, udah katakanlah darahnya kemana-mana, gebukin aja. Hajar aja. Malaikat mungkar nakir nanya orang yang nggak beriman atau imannya sangat tipis hidup di alam kubur, man rabbuka, nggak bisa jawab, kemplang. Kalau malaikat punya nafsu, tapi kata bapak-bapak malaikat itu mindsetnya itu laki-laki, umpama nih, yang mati itu perempuan masih gadis cantik, mesti sayang dia. Gua mau gebuk, wah sayang nih cantik. Nah, malaikat nggak punya nafsu. Ya pengen mau cantik kayak mau ganteng, bodoh amat. Mau orang kaya kayak mau orang miskin, nggak ada urusan. Kalau nggak bisa jawab, gebuk aja. Kalau kita kan nggak interogasi, ibu bapak-bapak jadi polisi, yang ditanya orangnya berduit sama yang nggak berduit, saya yakin tuh nada intonasinya mesti beda. Bener. Maling ayam, wah dipinta-pinta habis. Tapi maling duit triliunan nggak mungkin. Bener nggak nih kira-kira? Kenapa? Karena nafsu tuh. Makanya tuh manusia sempurna. Bagaimana kalau dibanding dengan hewan? Apalagi dibanding dengan hewan. Hewan punya nafsu, akalnya nggak ada. Makanya ada hajatan di depan sini, kalau ada ayam jago ngejar ayam betina di depan orang banyak langsung nangkring, maklum.
yang di hajatan, yang nikahan aja belum nangkring udah ayamnya duluan. Udah nggak mikir dosa apakah? Karena nggak punya, nggak punya otak. Tuh, makanya kata baginda Rasul di manusia arba'atun, ya, arba'atu jawahirun min bani Adam, yaziluha arba'atu asya. Yang pertama al-aqfal jawahiru al-aqlu. Kata baginda Rasul yang saya terangkan, ada 4 mutiara yang diberikan kepada manusia dan akan dirusak mutiara ini dengan 4 perkara juga. Pertama, mutiara yang dikasihkan Allah kepada manusia menurut kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali, itu pertama mutiara yang dikasihkan Allah kepada kita yang pertama adalah al-aqlu, akal. Akal nih Pak, kita bersyukur kita dikasih akal. Gunanya untuk apa akal itu? Yufarriqu bainal haq wal batil, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan akal itu, al-aqlu huwa jawahirur ruhaniyah. Akal itu permata rohani. Khalaqallahu ta'ala bihi, yang Allah ciptakan itu akal li bani Adam untuk manusia, ya'rifu bainal haq wal batil, supaya orang itu mengetahui mana yang hak mana yang batil. Itu akal. Kita kalau ngerti ini hak ya kita jalanin, kalau ini batil ya kita tinggalkan. Tapi zaman sekarang ya batil itu bermerek hak. Benar enggak? Madu bermerek racun bermerek madu. Orang itu yang ini yang contoh kecil aja. Orang pergi ke toko jamu yang dibeli topi miring. Ya, itu kalau alasan sama istrinya mau beli jamu, haram apa haram? Topi miring, tahu nggak topi miring? Topi miring itu bapak-bapak habis sholat duitnya habis. Topi miring itu kalau bahasa anak muda ya anggur yang kalau diminum langsung gini. Teler, pulang itu nggak ngeliat botnya, itu di depan rumah ada bot hitam-hitam, main dikira aspal, main ijek aja, jeblos ya. Itu kalau sudah kebanyakan minum kopi miring, memang otaknya jadi tuh kopi miring katanya jamu geblek gitu namanya. Tuh, makanya ibu-ibu kalau lihat bapaknya, sikap bapaknya lihat aja kalau yang biasa pakai topi. Ya, kalau sedang rada miring itu hati-hati, berarti lagi lagi puyeng dia. Ibu jangan minta duit melulu kalau lagi topinya dimiringin. Wah, lagi pusing nih kalah judi. Pak Ustadz miring baik, itu maksud suaminya pelit supaya ganti kita dulu. So, yang pertama akal. Apa yang merusak akal? Kata baginda Rasul, al-ghadabu yuzilul akal. Ghadab, marah-marah itu menghilangkan akal. Banyak anak membunuh orang tua gara-gara marah. Ada nggak orang pembunuh? Anak membunuh orang tua. Bagusan ya. Bagusan ada. Banyak. Jangankan bunuh, memenjarakan aja orang tua dipenjarakan nih Pak. Ibunya yang ngeden itu luar biasa. Bapak yang penjara. Ibunya ngeden gara-gara warisan, tinggal mati bapaknya rebutan, rela ibunya dipenjara. Luar biasa. Ibu-ibu itu kalau ngeden di bapak mah nggak ngerasain. Artinya mau udah lahir belum Pak dokter udah lahir belum, ibunya itu taruh nyawa itu. Makanya dokter sekarang banyak membela ibu-ibu. Baru ngeden sedikit udah bilang sesar ya Bu, sesar. Bener nggak? Tanya, yang minta sesar bukan ibu, malah dokternya. Mah dulu mah enggak. Praji dulu, dukun beranak dulu tuh yakinnya sama Allah luar biasa. Bayi miring gak jadi masalah.
pijitin dikit-dikit, puter-puter bisa tuh sambil dibacain. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka? Buka. Wah, anaknya lain. Padahal itu artinya apa? Maksudnya juga bukan. Tapi karena yakin zaman dulu anak lahir bener tuh. Padahal nyungsang tuh bocah dipegang sama praji itu nyungsang, tapi karena mantepnya itu dia sama Allah dengan kalimat alam taro kaifa fa'ala rabbuka, buka beneran tuh. Padahal artinya apa coba? Alam taro, adakah engkau lihat kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu berbuat bi ashabil fil, dengan tentara bergajah. Ternyata itu bayi dianggap tentara bergajah. Benar nggak? Allah buka itu tentara bergajah, satu itu dibuka. Saking mantepnya ibu-ibu, lahir nggak ngeluarin biaya banyak, ibunya selamat, anaknya gara-gara baca alam taro. Tapi kalau sekarang itu dipraktekkan nggak mandi, udah nggak mustajab sekarang. Kalau dulu mantep mustajab. Orang dulu tuh mantep-mantep, yakinnya sama Allah tuh luar biasa. Ini cerita cuma ambil hikmahnya. Ada orang berdakwah di daerah pedalaman, berdakwah, alhamdulillah banyak bisa menarik orang masuk agama Islam. Namanya orang pedalaman itu kalau cinta sama hewan sama kita cinta sama anak. Dia punya monyet peliharaan, monyet tuh. Ternyata setelah masuk Islam itu monyetnya peliharaan yang disenengin itu sakit, Pak. Kalau di pedalaman kan nyari dokter nggak ada. Ngertinya kalau ustadz itu ya bisa obatin apa aja. Dibawalah ke ustadz ini. Bawa, Pak Ustadz minta tolong. Apaan? Itu kesayangan saya sakit, dikira kesayangan itu ya udah bawa ke sini, kita doain. Ternyata yang dibawa sih monyet. Yang dibawa monyet. Mana? Ini, masya Allah, kaget. Ternyata yang dibawa ke ustadz itu monyet. Saking pusingnya ustadz, ini mau dibawa bacain apa namanya monyet. Karena ustadznya orang Jawa, ketek. Kowe nek mati oleh urip. Saking keselnya kiai ini. Ketek sambil dilus kepalanya, ambil air putih. Kowe nek mati yo. Modar nek urip yo ndang uripo. Itu dibawa pulang, habis dibilangin gitu. Bawa pulang, mandi Pak. Sampai rumah sembuh tuh monyet. Sembuh tuh monyet. Gantian tuh berapa bulan kemudian ustadznya sakit. Ustadznya sakit, si orang pedalaman tadi itu ngerti kalau ustadznya sakit, datang dia nengokin buah-buahan, bawa apa yang ada, nengokin. Pak Ustadz sakit apa? Saya panas dingin, greges nggak karuan. Dia ingat mantra yang dibacain ustadznya. Orang pedalaman kan nggak ngerti itu apa. Dia ambil air putih, kepalanya ustadznya dikelus. Nek mati ya enggak mati. Nek urip ya urip. Padahal dia nggak tahu itu artinya apa. Tapi apal mantranya. Dia itu langsung ketawa. Ketika dia di seorang pedalaman, alhamdulillah, saya urip. Katanya alhamdulillah, Pak Kiai sembuh, dibacain mantra ketek, ternyata kiainya tapi ini jangan dipraktekin Pak. Walaupun mandi jangan dipraktekin dikebukin, mungkin ditengokin. Kalau kepepet aja Pak. Tuh. Nah yang pertama akal. Jam berapa nih Bang? Nggak kelar-kelar. Jam berapa nih? Jam 8 Pak. Iya Pak. Jam 5:30.
Yang kedua, apa permata yang Allah kasihkan kepada manusia, yaitu ad-dinu, agama. Ya, agama nih Pak, kita memegang agama. Agama itu apa sih? Agama itu sistem yang mengatur bagaimana kita bertauhid yang benar, bagaimana kita berakhlak yang benar, bagaimana kita beribadah yang benar. Bagaimana ibadah? Ibadah itu bisa benar yang kita lakukan kalau kita mengikuti baginda Rasul. Kita nggak mungkin langsung mengikuti baginda Rasul, kita mengikuti para ulama. Makanya sholat ibu-ibu, bapak-bapak kalau cuma baca buku tanpa berguru, saya yakin tuh banyak mardudin nggak diterimanya. Kenapa? Belum tentu benar. Makanya datengin kiai ngajarin sholat. Sholat itu gimana? Mohon maaf nih kadang nih Pak, kadang sholat itu pas sami Allahu liman hamidah. Ada nggak? Ada. Itu nggak mau berhenti sampai rukuk, sampai sujud. Sami Allahu liman hamidah, kayak nggak ada tulangnya ya. Itu mohon maaf, indah Syafi'i nggak sah. Kalau sudah sami Allah ya sami Allahu liman hamidah antem. Kalau mau taruh depan ya depan, kalau mau di samping kiri kanan ya kiri kanan, terus anteng, nggak usah gini-gini. Takutnya nanti yang lihat orang yang mu'alaf baru masuk Islam. Oh, sholat begitu ya. Ya dia karena nggak ngerti, tambahin pantatnya dulu ya. Nah, malah jadi ketawa semua. Tuh. Apalagi sekarang ini Bu, Pak, sholat itu prakteknya mulai macam-macam. Kalau zaman dulu guru kita cuma satu. Sekarang kan yang masuk banyak. Sedap aja beda-beda. Ada yang pakai jurus tenaga dalam, Allahu Akbar. Ada ya? Ada yang jurus muter-muter kayak supir. Allah. Kita kalau nggak sabar-sabar kan kepengennya ngomel baik. Ada yang naruhnya bukan di tengah tapi miring. Allah. Ada benar. Pernah lihat? Ada. Iya. Nggak usah di sini. Biarin saja. Mereka punya guru. Kita juga punya guru. Udah, yang penting nggak bisa takut miring, yuk diem. Nggak miring kanan, miring kiri, miring kanan, enggak kan? Gini aja. Karena menurut mereka hati itu ada di sebelah kiri. Makanya dipegang supaya hatinya nggak kemana-mana. Sebenarnya nggak dipegang juga nggak kemana-mana sih. Tuh. Belum tahiyatnya Bu, ada tahiyat yang cenceng seperti minum jamul perkasa laki-laki. Begitu sampai tinggi ada. Ada yang mudah diputer. Ada, udah nggak usah di sini, biarin aja. Oh, Pak Ali Imran lihat tuh, diam nggak? Jadi malah batal ya. Kamu udah biarin, puter ya. Puter nggak apa-apa. Kalau bahasa kita gini, biarin dia punya guru, udah nggak usah diributin. Kalau sampai ribut sholat malah nggak sholat. Sampai sholat ngeliatin temennya sebelahnya malah nggak jadi sholatnya khusyuk. Udah, nggak apa. Ada yang suruh merapatkan dan meluruskan soft itu, ada yang nyari kaki orang lain, nggak apa-apa, itu benar juga. Cuma jangan terlalu kangkang, susah entar rukuk dan sujudnya. Bukan ada yang kejar lah. Wah, udah semaksimalnya itu berapa? Sibron atau sibro ini. Sholat itu paling maksimal sibron itu segini, bukan sekilas, tapi makanya gini. Au sibro ini atau dua, jadi gini. Nah, jadi nggak terlalu lebar, segini. Kalau kita mekangkang, ini ngabisin soft banyak nih gitu. Bener nggak? Walaupun benar dia hadisnya luruskan dan rapatkan soft, cuman cara memahaminya beda-beda. Praktek sholat itu penting itu. Tapi juga sama, kalau kita pengen temennya supaya yang berpaham itu nggak mekangkang terlalu panjang, kita juga kalau disenggol jangan minggir sampai senggol.
Itu namanya kerjain. Terus kan disenggol tambahin aja. Disenggol semakin sering geser lagi. Ya semakin gini, geser lagi. Semakin panjang. Dapat tempelin aja. Dia kepengen tempel. Ayo. Kita tempelin. Memang afdolnya itu kan kulit ketemu kulit sebelahnya. Supaya apa sih? Semedi yang harus ketemu ini, Pak. Bau ya. Bau, bukan kaki. Ini yang perlu dipahami. Baunya ketemu, itu artinya sudah kalau baunya ketemu ke bawahnya, umpama nggak ketemu pun jaraknya nggak akan terlalu jauh. Tapi kalau bawahnya yang harus ketemu, baunya bisa jauh. Coba, semakin jauh. Saya cuma bingung tante kalau sujud. Panjangkan sujudnya. Ini juga ada, mohon maaf nih yang memahami, panjangkan sujud loncat dulu. Bener. Jadi panjang itu maksudnya lama. Nah, ada yang dipanjangkan glosor hampir kayak orang tiarap. Oh, tentara itu. Bener. Sampai orangnya pendek di masjid saya ada. Tapi sujudnya kan panjang glosor. Ini menurut saya ini kali cara pemahamannya yang salah. Yang dimaksud panjang itulah lama, sujudnya lamakan. Kalau sholat sendiri Pak, Bu. Kalau sholat jamaah mengikuti imamnya baca tahiyat sudah sampai fil alamina innaka hamidum majid, belum juga diangkat, batal itu sholatnya. Kenapa? Kepanjangan makmumnya, sujudnya. Jadi tidak usah panjang-panjang, maksimal berapa sih? 3 kali rukun kauli. 3 kali rukun fi'li kok kauli. 3 kali rukun fi'li yang panjang ya kurang lebih ya kalau 3 kali ya. Kalau satu rukun kauli itu rukuk itu 1 menit, ya 3 menit. Kalau dibikin 2 menit ya 6 menit, tapi kayaknya nggak mungkin dah rukuk 2 menit, lama banget. Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa detik itu? Kan nggak sampai 1 menit. Iya, itu sudah dianggap agak panjang. Itu 3 kali itu. Jadi kalau kita imam itu sudah tahiyat, kita masih sujud nggak apa-apa, tapi jangan panjang. Kira-kira imamnya sudah asyhadu, kita langsung kita kira-kira panjang sudah fil alamina innaka hamidum majid baru ngejar apa yang bukan buat panjang udah salah. Tuh, Pak, makanya perlu ilmu. Yang keempat, samaan ini. Yang rusak apa adib? Al-hasadu, kata baginda Rasul. Al-hasadu yuziluddin. Hasad, iri dengki itu merusak agama. Contoh. Ini zaman dulu, tapi kalau sekarang nggak tahu. Persaingan bisnis, sama-sama jualan sembako. Yang satu kalah saing, yang satu lebih laris, yang kalah saing pergi ke dukun karena iri. Ke dukun dikasih mantra-mantra supaya matiin dagangan tetangganya. Sirik apa sirik? Itu gara-gara apa? Hasud. Makanya orang hasud itu bahaya, Pak. Orang hasud itu tetangganya bisa beli mobil, dia malah masuk ambu. Itu gara-gara hasud. Tetangganya beli mobil bagus, Fortuner, dia malah masuk ambu. Kenapa? Kepalanya punya kenapa? Tetangganya bisa beli mobil. Harusnya apa? Bersyukur. Makanya untuk menjadikan iri menjadi pahala itu ada caranya. Gimana? Yang pertama, kalau nongol itu sifat iri, cepat-cepat bertobat, langsung Yang kedua, doakan yang diiriin itu rezekinya berkah. Insya Allah jadi pahala. Tapi kalau iri itu sampai ikuti di hati, jadi dosa. Kata baginda Rasul, innal hasada yakul hasanata kama takul nar al-hatab. Iri itu memakan kebaikan bagaikan api memakan kayu bakar, kretek habis.
kita ibadah pagi, bangun pagi, pergi ke kantornya jauh untuk anak istri, ibadah enggak? Ibadah. Puasa Senin Kemis, belum Yaumul Bid, ibadah enggak? Ibadah. Qiyamul Lail, yang sunah-sunah kita sikat semua, besok di akhirat ternyata pahalanya habis. Kenapa? Irinya gede. Makanya jangan sampai iri. Yang terakhir, apa mutiara bagi manusia? Amalus sholih. Amal soleh, dari buahnya tadi akal, agama, haya, yaitu amal soleh. Apa yang menghilangkan amal soleh? Yaitu riba. Al-ghibatu yungzilu amalus soleh. Ngomongin orang itu menghapus, menghilangkan, merusak amal soleh. Makanya kurangin bu ngomongin mau diundang kemana aja, lontongnya kecil ya biarin aja, ikhlasnya sedih. Ya kita kan diundang orang, disuguhin lontong, tahu, bakwan, ternyata kurang enak. Ngomong sama bisi-bisi, katanya kita masak, bakwan masih. Udah itu lontongnya apa coba? Segede kayak. Itu tadinya mau dapat pahala malah jadi dosa. Makanya hilangin ngomongin orang, termasuk yang ngilangin pahala amal soleh itu pamer bu. Kalau punya perhiasan, kalau mau cuman beli kangkung jangan dibawa semua. Punya gelang sekeroncong sampai siku, beli kangkung aja nawarnya luar biasa. Kangkung berapa? Apa niatnya bukan beli kangkung? Ini loh emas juga banyak. Kangkung berapa ini kangkung? Kotak-kotak. Ternyata yang jualan nggak kalah, nyengir mulu lo ini cuma 2.000, nggak taunya giginya emas semua. Kata Ustaz Jin Rafid gitu katanya, masuk lagi giginya, yang satu pamer keroncong, yang satu pamer gigi, pahalanya lu pamer mulu. Ya ini 4 perkara yang pagi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikiannya sudah saya sampaikan, mungkin ada 1-2 yang perlu dibahas. Semoga kalau bisa siap-siap sekarang, kalau nggak bisa PR buat saya. Semoga silakan. Kalau nggak ada kita makan dulu ya. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz, saya ingin tanya, kalau perbedaan lah dengan diskusi itu kan satu cerita. Jadi bedanya gibah dengan diskusi itu ada nggak manfaatnya diskusi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ghibah itu cenderung membicarakan cacat orang, kejelekan, cacat. Tapi kalau diskusi itu berusaha memecahkan masalah. Contoh, tetangga kita nggak punya, ya kan? Untuk makan tiap hari susah. Kan kita akhirnya ngomongin tuh, itu Mbak Maimunah itu dia ngambilin itu di tong sampah kadang dimakan, hibah nggak? Sepertinya hibah, tapi kita kepengen nyari solusi. Ya udah kalau gitu kita urusan bagaimana supaya dia nggak ngorek-ngorek sampah. Bener nggak? Itu namanya mencari solusi. Hibahnya bukan hibah menjelek-jelekan, tapi kepengen nyari solusi supaya diangkat derajat. Nggak apa-apa itu, malah wajib bagi kita kalau bisa nyari. Dia nggak boleh itu ngorek-ngorek sampah terus dihina tuh. Emang dia miskin, malas kerja. Nah, itu ditambah-tambahin macam-macam. Itu akhirnya jadi hibah. Itu bu ya. Memang mirip tapi nggak sama. Tai sama emas, tai bayi itu mirip pak, tapi nggak sama. Emas dijual mahal, tai dikasih sama-sama ku
Berarti semua yang kuning belum tentu. Ya. Ya. Lagi. Adab dengan aturan. Adab dengan aturan. Oh. Adab itu implementasi dari aturan yang sudah dibikin. Contoh itu, zaman Rasulullah, ya, apakah mereka itu tidak beradab? Makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Mereka semestinya sudah berakhlak tapi tidak beraturan. Akhlaknya nggak beraturan. Kenapa? Masih suka mabuk. Dulu itu mabuk nggak dosa, Pak. Awal-awal Islam datang mabuk nggak dosa. Mabuk nggak dilarang. Turunnya ayat pelarangan mabuk itu ketika ada sahabat pas sholat itu baca surat Al-Kafirun nggak kelar-kelar. Udah gitu diganti lanya dihilangin. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Terus lanya dibuang. A'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah, karena lanya nggak dipakai karena sedang mabuk. Harusnya kan la a'budu, aku tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Nah itu, ya implementasi diaturlah di situ. Jadilah orang beradab. Adalah namanya haya, sifat malu. Ada namanya sopan santun. Ketika kita lewat ada bapak-bapak duduk-duduk, ibu-ibu yang duduk-duduk juga kita merasa lebih muda. Kalau orang Jawa ngomongnya apa? Nyuwun sewu, karena sewu zaman dulu itu gede. Zaman kecil kita sewu itu 1000 itu gede, bisa buat beli tanah. Makanya kalau sekarang lewat jangan nyuwun sewu lagi, semiliar. Ya bener nggak? Itu bahasa dulu. Nyuwun sewu itu sewu gede banget Bu zaman dulu. Saya masih ingat kakak saya itu ngilangin duit ujian waktu kita masih kecil, duit 1000. Itu bapak saya ngomel nggak habis-habis itu. Kenapa? Duit sewu itu gede banget, luar biasa. Mau kita kalau sambil sekolah 10 rupiah, bener. Saya masih SD itu sambilnya 10 kilo namanya, 10 rupiah. Kalau lewat orang makanya itu ke kanan kiri kita suruh itu menurunkan tangan kita, nyuwun sewu. Itu saking gedenya nyuwun, jumlahnya sewu nih, maafnya itu. Lah kalau sekarang udah duit udah nggak ada gunanya, ya 1 triliun lah nggak apa-apa, nyuwun 1 triliun. Itu ya, ada aturan yang mengatur. Kalau ada itu implementasi. Oke, ya mungkin ini aja, sarapan nggak ada. Kalau ditanya terus kan nggak makan. Ya cukup ya, Bu Pak. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan hidangannya. Ya, mari kita sama-sama. Bapak tolong taruh dulu makanannya. Kita doa. Nanti takut aminnya keselak, nyangkut di tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum